Bab 16, di antara dua luka, angin malam membawa aroma tanah basah. Setelah hujan reda, rumah Mahendra kembali sunyi. Tak ada suara selain detik jam di dinding dan gemerisik dedaunan yang disentuh angin. Ayla berdiri di balkon kamarnya, mengenakan gaun tidur satin warna biru tua, membiarkan angin menyentuh wajahnya yang terlihat lelah. Pikirannya masih terikat pada peristiwa siang tadi. Percakapannya dengan Raihan dan sorot mata Asaki yang membekas. Di benaknya seperti duri. Hatinya terkoyak di antara dua lelaki. Satu adalah masa lalu yang belum selesai, dan satu lagi adalah masa kini yang rumit dan menyakitkan. Asaki sendiri tak banyak bicara setelah insiden itu. Seharian dia mengunci diri di ruang kerjanya, hanya keluar untuk makan malam, lalu kembali menghilang. Entah apa yang dipikirkannya, Ayla tak tahu. Tapi satu yang pasti, kehadiran Raihan mengusik sesuatu dalam diri Asaki. Ayla memejamkan mata, berharap malam bisa sedikit menenangkannya. Namun suara langkah kaki di balik pintu membuatnya membuka mata kembali. Saat pintu terbuka, Asaki berdiri di ambang, wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Kita perlu bicara," ucapnya. Ayla mengangguk pelan, lalu masuk kembali ke dalam kamar. Ia duduk di sisi ranjang, menunggu Asaki ikut masuk. Pria itu berjalan pelan, lalu duduk di sofa kecil di seberang tempat tidur. "Kau masih mencintainya?" tanyanya tiba-tiba. Ayla tidak menjawab. Ia menunduk, menatap tangannya yang saling menggenggam di pangkuannya. "Raihan," lanjut Asaki, "pria itu bukan hanya bagian dari masa lalumu, Ayla. Dia bagian dari masa lalu keluargamu juga." Ayla menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" Asaki menghela napas, lalu melemparkan sebuah berkas tipis ke atas tempat tidur. "Bacalah." Dengan ragu, Ayla mengambil berkas itu dan mulai membaca. Mata Ayla membesar saat ia melihat isi di dalamnya laporan investigasi. Nama Raihan tertulis di sana bersama sejumlah dokumen transaksi, foto, dan nama ayahnya. Apa ini, Asaki? "Ayahmu pernah bekerja sama dengan seseorang dalam proyek fiktif yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan tempat dia bekerja. Dulu, salah satu rekan rahasianya adalah Raihan. Nama itu muncul dalam penyelidikan lama yang tak pernah tuntas. Aku baru tahu setelah menyelidiki kembali berkas ayahmu. Itu tidak mungkin. Raihan tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Kau yakin mengenalnya sepenuhnya?" "Ayla, sebelum kau mempertanyakan kejujuranku, tanyakan dulu siapa Raihan sebenarnya." Ayla menggigit bibirnya, hatinya menolak percaya. Tapi semua bukti ada di tangannya. Dunia yang tadinya sudah kacau kini terasa seperti runtuh. "Apa tujuanmu menunjukkan ini?" "Untuk memisahkan kami. Untuk membuatku membencinya." "Aku tidak butuh melakukan itu. Kebenaran cukup melakukannya sendiri." Ayla berdiri dan berjalan ke jendela. Suasana hatinya gelap, seperti langit malam yang tak berbintang. "Kau tahu kenapa aku tidak pernah mengungkit masa lalu?" ujarnya lirih. "Karena masa laluku adalah satu-satunya tempat aku bisa merasa dicintai tanpa syarat. Saat aku datang ke pernikahan ini, aku tak punya apa-apa. Kau menatapku seperti aku beban. Tapi Raihan, dia pernah menatapku seperti aku segalanya." Asaki bangkit, menghampirinya. "Dan kau pikir aku tak pernah mencintaimu?" Ayla menoleh. "Apakah kau mencintaiku, Asaki? Atau kau hanya terobsesi karena aku adalah bagian dari dendammu pada ayahku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Asaki tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Ayla lekat-lekat, seolah mencoba mencari sesuatu yang tersembunyi di sana. "Aku tidak tahu apa ini cinta atau bukan," katanya akhirnya. "Tapi satu yang pasti, aku tak ingin kehilanganmu. Bahkan ketika aku tahu aku mungkin tidak pantas bersamamu." Ayla terdiam. Kata-kata itu menamparnya, tapi juga menghangatkan hatinya. Dalam luka dan kebekuan yang selama ini membentengi Asaki, terselip kerentanan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tanya Ayla, suara lirihnya nyaris tertelan angin. Kau harus tahu semuanya, bukan hanya tentang Rayhan, tapi tentang diriku, tentang alasan aku menikahimu. Setelah itu, jika kau ingin pergi, aku tak akan menahanmu lagi. Malam itu, Azeki menceritakan semuanya, tentang masa lalunya, tentang kematian ayahnya yang terkait dengan bangkrutnya perusahaan lama tempat ayah Ayla bekerja, tentang dendam yang ia warisi, dan tentang bagaimana awalnya ia ingin menggunakan Ayla sebagai alat balas dendam. Namun, seiring waktu, niat itu berubah. Perasaan yang awalnya samar, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai melihat Ayla bukan sebagai anak musuh, tapi sebagai wanita yang kuat, tangguh, dan menggetarkan hatinya. Ayla menangis sepanjang cerita itu, bukan hanya karena luka yang diungkap Arzaki, tapi juga karena ia menyadari sesuatu, bahwa hatinya telah memilih untuk mencintai pria yang awalnya ia benci. Tapi kisah mereka tak akan mudah. Ada Rayhan, ada luka masa lalu, dan ada kebenaran yang belum seluruhnya terbuka. Ketika fajar mulai menyingsing, Ayla masih terjaga, duduk di ranjang dengan mata sembab. Azaki tertidur di sofa setelah menceritakan semuanya. Ia tampak lelah, namun wajahnya terlihat lebih damai daripada biasanya. Ayla berdiri pelan, menghampirinya. Ia membelai rambut Arzaki dengan lembut. Jika ini cinta, maka biarkan aku mencintaimu dengan luka ini. Tapi jangan bohongi aku lagi, Azaki, jangan lagi.